Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masyarakat, saudara-saudaraku, warga Bol, Tilo Dudulaka, Utat Tandania yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala izin dan perkenannya. Kita semua insya Allah masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Tiluluyaka, Utat Tandanio, warga masyarakat Bol dimanapun Anda berada, yang saya cintai, mencermati perkembangan wabah COVID-19, khususnya di daerah kita, Kabupaten Bol. Ada kecenderungan cukup meningkat secara signifikan. Kemarin terhadap 35 orang masyarakat, kita melakukan tracking, pelacakan dengan pemeriksaan rapid test. Dari 35 orang, 20 orang memberikan hasil positif, hasil rapid test. Tadi saya perintahkan lagi untuk melakukan tracking di Kecamatan Biau. Dari 30 orang yang diperiksa, 17 orang memberikan hasil positif. Dengan demikian, kondisi mereka atau warga masyarakat yang tergolong ODP di Kabupaten Bol sudah berjumlah 40 orang. PDP 1 orang. Dan tadi saya baru dapat berita pasien PDP kita yang sedang dirawat di rumah sakit terkonfirmasi positif corona. Melihat gambaran tersebut di atas, tentu saja memberikan keprihatinan buat kita semua, khususnya kepada saya sebagai pimpinan di daerah ini. Dari apa yang sudah berhasil kita lihat, ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif, itu membawa Kabupaten Bol ini dalam urutan teratas di jajaran kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah ini. ODP kita sudah mencapai 40 orang. Besok lagi kita melakukan tracking lagi, pelacakan lagi. Kita tidak tahu lagi bagaimana hasil. Tiloduluyaka, Utat Tandanio yang saya cintai dimanapun Anda berada. Atas nama pimpinan di daerah ini, saya ingin mengajak kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan melawan penyebaran daripada virus corona ini. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk bagaimana bertahan
melawan penyebaran virus corona ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh semua aparat yang berada di tingkat lapangan. Pembatasan warga masyarakat untuk masuk ke daerah kita, pemerintah daerah Buol sudah lakukan dengan menjaga perbatasan-perbatasan kita. Karena dari data yang ada, kita bisa melihat bahwa baik pasien ODP, pasien PDV, maupun mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19, semua adalah warga masyarakat kita yang datang dari luar atau warga masyarakat yang baru melaksanakan perjalanan keluar. Itu berarti bahwa penyebaran atau masuknya wabah COVID-19 ini dibawa oleh anggota masyarakat kita yang datang dari luar. Dari bulan Maret sampai sekarang, pelintasan di perbatasan kita sudah mencatat hampir 7.000 warga masyarakat yang masuk ke wilayah Buol. Upaya petugas-petugas kita yang ada di lapangan siang malam bekerja untuk bagaimana agar supaya menahan untuk warga masyarakat kita tidak dulu masuk. Tetapi juga masih banyak warga masyarakat kita yang memaksa masuk dengan berbagai alasan. Himbauan-himbauan sudah kita sampaikan berulang-ulang kali bahwa kepada saudara-saudara kita yang berada di luar, kalau kalian sayang, aku mau pono kamu, aku nilo duduyakan oto. Mau pono kamu sama saudara-saudara kita yang ada di Buol, tolong batalkan dulu atau tunda dulu niat untuk datang di Buol. Karena kehadiran atau kedatangan saudara-saudara di Buol sangat berpotensi sekali membawa wabah virus corona. Karena saudara-saudara berasal dari daerah-daerah zona merah, daerah-daerah endemis. Siapa yang bisa menjamin dalam perjalanannya dengan mengendarai kendaraan umum, saudara-saudara tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Oleh karena itu pilihan yang paling baik adalah bertahan dulu di tempat untuk tidak dulu datang di Buol. Berdiam dulu di rumah. Saya sangat memahami bagaimana di suasana-suasana seperti sekarang ini menghadapi bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, ingin selalu berkumpul bersama sanak keluarga untuk berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dan nanti insya Allah beridul fitri. Tapi kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan hal seperti itu. Karena kalau dipaksakan akan memberi mudarat lebih besar daripada manfaat. Saudara-saudaraku, masyarakat Buol yang saya cintai, pemerintah sekali lagi, di semua tataran,
mulai bupati, wakil bupati, sampai ke tingkat RT, telah merancang suatu program, suatu aksi untuk bagaimana kita bisa mematahkan atau memutuskan rantai penularan ini. Sekian banyak tenaga kita turunkan ke lapangan. Mulai dari mereka-mereka yang bertugas di perbatasan, kepada mereka-mereka tenaga-tenaga yang masuk dari rumah ke rumah, yang masuk dari kampung ke kampung untuk melacak, mendata saudara-saudara kita yang baru datang, untuk disarankan agar supaya melaksanakan karantina mandiri. Karena begitulah protap yang ditetapkan kepada setiap warga masyarakat yang masuk, terutama dari daerah endemis, harus diperiksa, kemudian diwajibkan untuk melaksanakan karantina mandiri. Tapi sangat menyedihkan sekali, masih banyak warga masyarakat kita yang kurang mengindahkan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Kalau hari ini kita menduduki ranking atas dari orang-orang yang terpapar atau dicurigai terpapar virus COVID-19, itu bukan sesuatu yang membanggakan. Kalau kita coba membandingkan dengan saudara-saudara kita, kabupaten tetangga misalnya Toli-Toli, yang jumlah penduduknya jauh lebih besar daripada kita, hingga saat ini belum ada yang terkonfirmasi COVID-19. Kabupaten Toli-Toli hingga saat ini baru ODP-nya baru 5 orang. Bandingkan dengan kita yang penduduknya hanya setengah dari Kabupaten Toli-Toli, sudah 40 orang. Kita kemudian bertanya, kenapa? Karena pemerintahan di sana betul-betul menjaga agar supaya belum ada warga masyarakatnya yang masuk ke daerah. Tapi kita di Kabupaten Boal sepertinya upaya-upaya yang pemerintah lakukan ini belum mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat. Belum terlambat kita, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak inginkan penyebaran wabah COVID-19 ini semakin meningkat di daerah kita, pilihannya adalah mari bersama-sama kita bahu-membahu, tolong-menolong antara sesama warga masyarakat. Dukung program-program, dukung himbauan-himbauan pemerintah. Beri semangat, perkuat moral para petugas-petugas kita yang kita sudah tahu jumlahnya sangat sedikit, yang bekerja siang malam untuk melindungi kita, agar supaya semangat mereka tidak kendor. Karena pertahanan terakhir adalah pertahanan pemerintah. Kalau pertahanan ini bobol, maka kerugian akan kita rasakan semuanya. Oleh dan sebab itu, ada kesempatan yang sangat baik ini.
sebagai pimpinan di daerah ini, dan tentu saja memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh masyarakat luar. Saya meminta dengan sangat kepada saudara-saudara, warga masyarakat saya yang ada di luar, untuk berhenti dulu, untuk menunda dulu niat untuk datang ke Kabupaten Boli. Tinggallah dulu di tempat asal. Ketika badai ini sudah berlalu, mari kita bergabung kembali bersama-sama, agar supaya tidak menambah beban yang sudah begitu berat yang dirasakan oleh para petugas sekarang ini. Dari 6.000 lebih warga yang masuk di daerah kita ini, baru ada 3.300 yang terpantau. Dari 3.300 yang terpantau, seharusnya mereka dilakukan rapid test. Tapi rapid test baru kita lakukan pada mereka, warga masyarakat, belum sampai 200. Bayangkan, 3.300 yang terpantau, belum sampai 200 yang bisa kita lakukan rapid test. Kenapa? Karena bahan rapid test juga ini langka, sulit didapatkan. Kita ingin membeli tapi tidak tahu di mana kita mau membeli. Kita cuma mendapatkan jatah yang terbatas daripada pemerintah provinsi. Dengan segala keterbatasan-keterbatasan ini, maka yang paling penting untuk kita lakukan saat ini adalah pencegahan. Preventif. Bagaimana agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meningkat di daerah kita ini. Dukungan kita bersama menjadi sangat penting sekali. Kepada jajaran pemerintah saya instruksikan, di semua tataran, mulai dari tingkat di atas sampai ke tingkat bawah, ke tingkat RT RW, saya minta agar supaya menyatukan langkah, bersinergi, taati apa yang sudah menjadi protap dan kesepakatan. Satukan langkah kita untuk bersama-sama kita melawan penyebaran virus corona ini. Jangan melakukan tindakan sendiri-sendiri. Karena kalau itu yang saudara-saudara lakukan, akan berakibat fatal buat semuanya. Kita sudah merancang protap siapa melakukan apa, dan masing-masing sudah memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, laksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Kita minta kepada seluruh masyarakat luar, mari kita doakan para petugas kita yang tidak banyak ini. Kepada mereka-mereka yang sudah rela dan ikhlas bekerja di luar dengan risiko tertular juga penyakit wabah virus corona ini. Kita doakan mereka, kita beri mereka dukungan dengan cara kita membantu mereka untuk tidak menambah penyebaran virus corona ini. Dengan berkumpul-kumpul, dengan keluar rumah pada hal-hal yang tidak penting, dengan tidak memakai masker, atau beberapa hal yang sudah dihimbau oleh masyarakat. Saya yakin bila mana masyarakat bersama-sama pemerintah seiring sejalan, tutunugan aku bobotukan, insya Allah kita bisa melawan virus COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua, memberikan kekuatan kepada para petugas, serta melindungi seluruh masyarakat luar, pada khususnya bahkan seluruh umat manusia. Wabah
virus COVID-19 ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia. Kita tidak boleh main-main. Meskipun demikian, saudara-saudaraku, mereka yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu ketakutan. Ikuti saja anjuran pemerintah. Laksanakan apa yang menjadi tugas kita. Kepada orang-orang tua saya, kepada saudara-saudara saya, Utato, Tiloduduyaka Tandanio, yang berprofesi sebagai petani, tetap laksanakan tugas sebagai petani. Menanam, tanami semua halaman, semua tanah yang bisa ditanam. Demikian juga kepada Utato, Tiloduduyaka Tandanio, yang berprofesi sebagai nelayan, tetap laksanakan tugas dengan senantiasa mengingat anjuran pemerintah untuk jaga jarak. Kita tidak boleh kalah. Kita harus kuat dan insya Allah kita akan menjadi pemenang. Sekali lagi, semoga Allah melindungi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.